Ping, bunyi notifikasi masuk di handphonenya Rosetta. Hai, save ya. Gue Anggun, teman baru lo, sekaligus teman sebangku lo. Ujar Anggun di dalam pesan WhatsApp-nya Rosetta. Lah, dia dapat nomor gue dari mana? Gumamnya sendiri sembari menatap ponselnya. Dan kemudian ia kembali mendengar suara notifikasi, pesan kembali masuk, dan dari nomor yang sama. Hehehe, pasti lo lagi mikirin gue dapat nomor lo dari mana kan? Jangan salah paham dulu ya sama gue, soalnya gue dapat dari kakak lo. Salam persahabatan ya Rosena. Isi pesan dari Anggun yang kembali mengirimi pesan pada Rosetta. Oh, oke. Bala Rosetta singkat, jelas dan padat. Lah, kenapa respon lo hanya cuman oh oke? Kan gue jadi sedih, balas Anggun. Namun percuma saja. Rosetta sepertinya enggan untuk membalas pesan tersebut, karena tujuan Rosetta masuk ke sekolah tersebut bukan untuk mencari teman ataupun sahabat. Tujuan utamanya adalah pembalas dendaman atas kepergian orang-orang yang sangat ia cintai. Gue enggak berniat untuk membalas chatnya dia, tapi pastinya gue udah save nomornya ke kontak gue. Ujar Rosetta menaruh handphonenya di meja, lalu turun ke bawah untuk nemui Bularam. Maksud lo apa? Kenapa lo kasih nomor gue ke Anggun? Lo tahu sendiri kan, sama sifat gue yang gak bakalan mau membalas pesan selain pesan dari lo dan keluarga gue. Dan walaupun gue kayak gini, tapi gue juga punya perasaan. Gimana nanti perasaannya kalau pesannya kagak gue balas? Tega amat lo ya sama gue? Tanya Rosetta ketika sampai di kamarnya Bularam. Ya ampun, udah belum ceramahnya? Datang-datang, bukannya ketuk main nyelonong aja lo. Habis tuh lo ya, nyeramain gue segala. Ujar Bularam kembali memprotes pada Rosetta. Gue tanya kenapa lo kasih nomor gue ke dia? Tanya Rosetta lagi, karena ia belum juga mendapatkan jawaban dari Bularam. Dia minta, ya gue kasih lah, gue kan anak baik, gak mungkin gue kacangin dia kan? Sahut Bularam. Tanpa seizin gue? Tanya Rosetta sambil menaikkan alis matanya. Udahlah Rosetta, lo bisa manfaati hal yang kayak beginian untuk balas dendam. Baca situasinya dong. Kalau lo hanya fokus mengincar bara, yang ada nanti dia bakalan ngebaca gerak-gerik kita dan menebak niat utama kita. Bagaimanapun dia bukan orang biasa. Jelas Bularam, ia berusaha memberikan pengertian pada Rosetta. Dan Rosetta kembali berpikir dan mencerna setiap apa yang dikatakan Bularam ada benarnya. Oke, jawab Rosetta singkat, kemudian dia segera keluar dari kamar milik Bularam dan melangkah menuju ke kamarnya sendiri. Ping, bunyi notif lagi dan Rosetta segera mengambil handphonenya dan melihat siapa yang ngechat dia. Dia awalnya kira Anggun lah yang chat, dan ternyata ia telah salah menduga. Malah yang masuk ke dalam beranda WhatsApp-nya adalah grup yang sama sekali tidak tahu asalnya dari mana. The Great Group. Lisa, welcome to Rosena dan Bularam di grup sekolah. Anggun, ya, sungguh menyenangkan. The Greatest Group bertambah anggota baru. Aditya, diam. Gue lagi belajar, besok ulangan matematika. Jadi tolong ya para ladies, keep silent. Lisa, belajar kok aktif WhatsApp. Lo belajar, apa hanya pencitraan? Dasar. Aditya, iya belajar lah. Emangnya kayak lo, tiap hari drakoran sama jadinya army. Masih banyak notif yang masuk di handphonenya Rosetta. Akhirnya dia senyapkan grup itu selama 1 tahun. Hari ini adalah hari kedua Rosetta dan Bularam bersekolah di sekolah SMA Zayan 310B. Dan dia sudah bersiap dari tadi, sekarang ia lagi menunggu Bularam yang masih bersiap-siap. Non, sarapan dulu. Semuanya sudah menunggu di ruang meja makan, ujar Bi Inun. Ntar dulu ya Bi, masih tunggu Abang Bularam dulu, jawab Rosetta. Oh, kalau begitu saya permisi ke belakang dulu Non. Dan jangan terlalu lama ya Non, soalnya Tuan sudah lama menunggu, jawab Bi Inun. Iya Bi, jawab Rosetta singkat. Rosetta geleng-geleng kepala sembari melirik jam tangannya. Tuh orang masih pakai make up ya, lama amat sih, gumamnya sendiri.
Belaram cepetan, Daddy dan Mommy sudah menunggu kita. Kalau bukan karena lo, ogah banget gue nungguin lo yang paling lambat sedunia, teriak Rosetta sambil memaki Belaram. Tidak lama kemudian, setelah Rosetta berteriak, orang yang ia tunggu keluar juga dari dalam kamarnya. Langkahnya sangat pelan, seakan-akan dia ingin emosi Rosetta meluap-luap atau memang sengaja memancing emosinya Rosetta. Lama amat lo, masih pakai apa sih? Daddy dan Mommy sudah nungguin. Gue heran, yang cewek gue atau lo sih? Ujar Rosetta. Lo kira cuman cewek doang yang bisa lama? Cowok juga bisa kali, jawab Belaram. Serah, sekarang kita berangkat saja langsung ke sekolah. Kita nggak punya waktu untuk sarapan. Waktu sudah lo pakai buat make up, ledek Rosetta dengan wajah datarnya. Loh, gue belum sarapan. Siapa yang make up? Garang amat lo jadi cewek, dasar kejam, ujar Belaram sembari terkekeh-geli melihat Rosetta. Lo kira gue udah sarapan? Gue juga belum kali. Ntar sarapan di kantin aja. Bodoh amat. Bukannya gue sudah terkenal kejam sejak kecil, jawab Rosetta kembali dengan wajah datarnya. Gue mau sarapan di sini, titik, ujar Belaram. Lo jangan kayak bocah. Sudah, sekarang kita pamit dulu sama nyokap dan bokap dan juga abang-abang gue. Karena sudah emosi dengan tingkah laku Belaram, akhirnya Rosetta menarik tas Belaram dan membawanya keluar dari rumah. Namun sebelum keluar rumah, mereka datang ke ruang meja makan untuk berpamitan terlebih dahulu. Berangkat sekarang atau lo gue campakkan? Sudah, sekarang gue bingung mau pakai mobil apa. Soalnya bokap baru saja beliin gue 3 mobil semalam. Lo aja deh yang milih, ujar Rosetta yang kini tengah berdiri di antara ketiga mobil tersebut. Baiklah Tuan Putri, kita pakai mobil yang warna putih saja, jawab Belaram. Sampainya di sekolah, Rosetta segera turun dari mobil dan meninggalkan Belaram. Sepanjang di koridor, Rosetta hanya memasang wajah datarnya. Sampainya di kelas, Rosetta segera menaruh tas di atas meja dan mendudukkan diri di atas kursinya. Pagi Rosetta, mendengar ada yang menyapanya, ia langsung melihat siapa yang tengah menyapanya di dalam kelas. Ternyata yang menyapanya adalah Lisa. Ia hanya memberi senyum singkatnya dan kembali menaruh kepalanya di meja dengan tangan yang sebagai bantal. Tidak lama banyak murid-murid yang berdatangan, sampai akhirnya Rosetta angkat kepala dan melihat ke depan tanpa menegur seorang pun. Rosetta, lo jangan diam mulu dong, gue berasa duduk sama tembok, kata Anggun. Rosetta yang mendengar itu langsung melihat ke arah Anggun. Oh, kalau begitu gue pindah aja, jawab Rosetta dingin dan beranjak dari tempat duduk dan pergi ke deretan kursi belakang. Sedangkan Anggun gelagapan sembari memasang wajah paniknya karena niatnya yang ingin mulai pembicaraan malah berakhir dengan kesalahpahaman. Pindah ke depan sekarang juga, tuh duduk di samping Anggun, ujar Rosetta ke cowok yang bingung. Loh, kenapa lo pindah? Gue hanya bercanda tadi. Sini balik, duduk sini lagi, ujar Anggun yang bertujuan membujuk Rosetta. Terlanjur, jangan ganggu gue saat ini, jawab Rosetta. Dan Anggun yang melihat itu kembali ke tempat duduknya karena guru jam pertama sudah masuk. Selamat pagi semua, sapa guru yang baru saja masuk ke dalam kelasnya. Pagi Bu, jawab semua dengan serentak. Hari ini kita ulangan ya, jangan ada yang protes, ujar ibu guru yang namanya belum diketahui oleh Rosetta. Semua yang mendengar itu langsung rame. Ya, kita belum belajar Bu. Minggu depan aja Bu kita ulangan, keluh ketua kelas. Enggak, hari ini kita ulangan, ujar guru tersebut yang tidak tergoyahkan oleh perkataan si ketua kelas. Hari ini kelas Rosetta mengadakan ulangan kimia. Semua tidak terima kecuali Rosetta yang hanya memasang wajah lempengnya dengan wajah yang sulit untuk diartikan. Setelah beberapa jam kemudian, ulangan pun telah berakhir dan saatnya jam istirahat. Baik, sampai di sini dulu. Minggu depan saya akan beritahu nilai kalian. Yang tidak tuntas akan menerima hukuman, ujar ibu guru sebelum guru tersebut benar-benar meninggalkan kelas. Siap Bu, jawab semua murid serentak. Setelah ibu kimia keluar, Lisa mendekati meja Rosetta. Ke kantin bareng yuk, sekalian lo lihat-lihat keadaan kantin sekolah ini.
ajak Lisa, sembari tersenyum manis dan mengulurkan tangannya berharap Rosetta menyambut dan menautkan tangannya pada tangan Lisa. "Iya Rosetta, lo harus ikut kita ke kantin," saut Anggun yang juga tidak kalah semangatnya dengan Lisa. "Baiklah, tapi kalian yang traktir gue ya, soalnya kalian yang ngajakin gue duluan," jawab Rosetta setelah berpikir beberapa detik. Kali ini Rosetta ingin bersikap baik dengan mereka. Setelah dipikir-pikir, mereka gak ada sangkut pautnya dengan kematian orang-orang yang Rosetta sayangi. Jadi mereka bisa berteman dengan Rosetta. "Gue capek banget, sumpah dah," ujar Rosetta. "Gue seneng, dan lo gimana Ros? Tadi lo udah bisa bergaul dengan mereka. Ingat, Anggun dan Lisa gak ada sangkut pautnya dengan kematian Oma, Opa, dan juga sahabat lo. Urusan lo itu sama Bara dan keluarga besarnya itu," ujar Belaram. "Iya, gue juga pikir gitu," jawab Rosetta dengan dingin, sembari memikirkan rencana ke depannya seperti apa. Rosetta dan juga Belaram sekarang berada di rumah. Rosetta dan Belaram lagi duduk sambil memakan cemilan dan diselingi dengan canda tawa. "Rosetta, rencana selanjutnya lo apa?" tanya Belaram pada Rosetta, sembari menatap wajah Rosetta yang kini tengah fokus menatap ke arah depan. "Lo tenang aja, gue sudah mempersiapkan rencananya kok," jawab Rosetta. "Siap, semoga rencana lo berhasil. Gue bakalan dukung lo selalu dan berpihak pada lo," ujar Belaram menyemangati Rosetta. Dan Rosetta langsung mengangguk dan tersenyum ke arah Belaram. Dan Belaram juga membalas senyumannya pada Rosetta. Malamnya, Rosetta dan Belaram pergi ke salah satu klub terbesar di Jakarta. Sampainya di sana, sudah ada beberapa pengawas yang menjaga di depan pintu. Rosetta dan Belaram segera turun dan masuk ke dalam klub tanpa diperiksa oleh pengawas. "Gue di lantai 4, kata Rosetta pada Belaram. "Oke, gue jaga di sini. Kalau terjadi sesuatu cepat kabari gue," jawab Belaram. Dan Rosetta segera menaiki lift menuju ke lantai 4. Di sana sudah ada ruangan khusus yang disiapkan untuk Rosetta. Dan Rosetta segera masuk dan di dalam sudah ada seorang pria berjas hitam, ditambah dengan masker yang menutupi sebagian wajahnya. "Selamat malam Nona," kata lelaki itu. "Gak usah banyak basa-basi, gue mau lo hancurin keluarga mereka," ujar Rosetta pada seseorang tersebut setelah ia menunjukkan sebuah foto keluarga yang lagi tersenyum bahagia. Dan Rosetta terasa sesak melihat orang yang membunuh orang-orangnya yang tersenyum hangat di dalam foto tersebut.